Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung nilai N-gain score ya dengan menggunakan SPSS. Untuk referensinya di sini saya menggunakan referensi tutorial dari Shahid Raharjo tahun 2019 yang linknya yaitu adalah https://www.spss.spssindonesia.com ya, dengan kata kunci cara menghitung N-gain score. Ini teman-teman bisa buka ya di SPSS. Nah, sebelum kita menghitung N-gain score, itu apa N-gain score ya? Jadi N-gain score itu ya, N itu adalah kepanjangan dari normalize ya. Jadi normalized gain atau N-gain score itu merupakan nilai untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu model atau perlakuan dalam penelitian, baik itu one group pretest post-test ataupun penelitian quasi eksperimen atau true eksperimen. Nilai N-gain score dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai pretest, nilai sebelum diberikan perlakuan, dan nilai post-test setelah diberikan perlakuan. Dengan rumus N-gain itu adalah skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Nah, skor ideal di sini adalah nilai maksimal atau tertinggi yang dapat diperoleh. Untuk kategori N-score itu bisa dengan menggunakan gain score ya. Nah, apabila nilai gain score-nya lebih dari 0,7, maka kategorinya tinggi. Apabila nilai gain score-nya itu antara 0,3 sampai dengan 0,7 itu sedang. Apabila nilai gain score-nya itu kurang dari 0,3 itu rendah. Nah, kategori juga bisa dalam bentuk persentase. Apabila N-gain-nya ini kurang dari 40% maka tidak efektif. Apabila 40-55% itu kurang efektif, 50-75% itu cukup efektif, dan lebih dari 76% itu efektif. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung N-gain score dari data yang ada. Contoh di bawah ini adalah nilai N-gain score untuk hasil belajar dengan menggunakan dua metode, yaitu metode cooperative learning, ini sebagai kelas eksperimen, dan metode konvensional ini sebagai kelas kontrol. Nah, ya. Nah, sebelum kita ke SPSS ya, kita lakukan dulu pengelompokan, yaitu pertama kita kelompokkan kelas eksperimen sebagai kelompok 1 dan kelas kontrol itu sebagai kelompok 2. Jadi data ini ya tinggal kita kelompokkan, eksperimen jadi kelompok 1 dan kontrol jadi kelompok 2 ya. Nah, jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2 ya. Ini kalau kita pisahkan, ini data untuk kelompok 1. Kita pisahkan begini ya. Dan ini untuk kelompok 1 ya. Nah ya, jadi ini data kelompok 1 dan ini data kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jelas ya di sini ya. Nah, setelah itu baru kita buka aplikasi SPSS ya. Nah, di aplikasi SPSS teman-teman langsung saja ke menu variable view. Kemudian di sini teman-teman langsung bikin kelompok ya, di sini kelompok, kemudian di sini pretest ya. Kemudian di sini post-test. Di sini bikin kelompok, kemudian
pretest, dan posttest ya. Nah, untuk kelompok ya, kita punya dua kelompok. Satu yaitu eksperimen, dan dua itu adalah kelompok kontrol ya. Nah, untuk ini teman-teman biarkan saja scale ya. Untuk desimal biarkan saja 2, tidak masalah. Nah, setelah kita bikin ya seperti ini, baru kita ke data view. Di data view, kita masukkan atau kita copy saja sesuai dengan yang telah kita bikin di Microsoft Word. Ini ada kelompok, ini ada pretest, ini ada posttest, tinggal kita copy saja ya. Kita copy saja, kita masukkan ke SPSS. Nah, ini ada kelompok, ada pretest, ada posttest. Nah, teman-teman juga bisa melihat kelompok ini di view, value label nanti akan terlihat ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Nah, langkah selanjutnya kita lihat rumus untuk menghitung n-gain tadi. Rumusnya adalah skor pretest, skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Nah, sekarang kita bikin dulu variabel untuk skor pretest dan skor posttest ya. Nah, jadi di sini teman-teman bikin posttest dikurang pretest ya. Pretest ya. Posttest. Berarti ini adalah posttest kurang pretest. Atau di labelnya adalah posttest dikurang pretest. Ini variabel pertama yang kita perlukan. Variabel kedua adalah skor ideal dikurang skor pretest. Berarti ini skor ideal kurang pretest ya. Skor ideal dikurang skor pretest ya. Oke. Ini skor ideal dikurang skor pretest ya. Skor pretest. Oke. Skor ideal kurang pretest ya, tidak masalah ya. Oke. Nah, kita sudah punya variabel di sini, tinggal kita hitung ya. Nah, sekarang pretest dikurang posttest dikurang dengan pretest, teman-teman klik transpose ya. Kemudian compute variabel. Target variabelnya adalah posttest dikurang pretest. Klik teman-teman di sini ya. Nah, ini klik. Bentar teman-teman ya. Posttest target variabel nah ini teman-teman ya, kita cancel dulu ya. Jadi sepertinya tidak bisa kita langsung seperti ini, kita clear aja ya. Oke. Nah, kita biarkan seperti ini dulu, baru kita compute variabel. Di sini kita bikin pretest kurang
post-test ya. Kurang, kebalik. Post-test kurang pretest ya. Oke. Nah, ini sama dengan langsung aja teman-teman nilai post-test ya. Itu dikurang pretest. Oke, kita klik OK. Nah, nanti kita abaikan saja. Maka nanti kita akan mempunyai nilai ya post-test dikurang pretest seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita butuh nilai skor ideal dikurang skor pretest. Skor ideal 100 dikurang pretest. Berarti kita compute lagi. Compute, kita reset ya. Nah, di sini adalah skor ideal ya. Skor ideal dikurang pretest. Pretest ya. Nah, ini sama dengan skor idealnya itu 100 dikurang skor pretest ya. Oke, kita klik OK. Nah, kita abaikan lagi, maka kita akan mempunyai nilai skor ideal dikurang pretest ya. Nah, berikutnya adalah kita menghitung n-gain. N-gain itu adalah skor pretest dikurang skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Kita compute lagi ya. Nah, di sini kita bikin di sini n-gain ya. N-gain ya, n-gain rumusnya adalah post-test dikurang pretest ya. Post-test dikurang pretest dibagi dengan skor ideal dikurang pretest. Oke, maka di sini kita akan mendapatkan nilai n-gain. Nah, ini nilai n-gainnya. Nah, ini nilai n-gain yang bukan dalam bentuk persentase. Sekarang kita bikin n-gain yang persen. Jadi kita klik transpose, compute, kita reset lagi, kita bikin di sini n-gain persen ya. Nah, ini sama dengan nilai n-gain-nya tadi kita kalikan dengan 100. Kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan nilai n-gain yang sudah dalam bentuk persen ya. Nah, ini belum selesai ya. Kita akan mencari ya nilai n-gain ini nilai yang rata-rata ya. Nilai n-gain rata-ratanya. Caranya, teman-teman klik analyze, kemudian teman-teman klik descriptive, kemudian klik explore. Nah, di sini kita masukkan ya yang pertama dulu ya, n-gain yang bukan persentase ya. Kita masukkan untuk faktor listnya yaitu adalah kelompok ya. Kelompok. Jadi kita hitung satu-satu dulu ya. Ini adalah n-gain yang bukan persen ya. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan nilai n-gain untuk eksperimen dan nilai n-gain untuk kontrol ya. Ini rata-ratanya. Nah, jadi kita bisa merekap data ini kita rekap ke Word ya. Kita rekap ke Word. Nah, kita rekap. Kita bikin ya. Pertama kita rekap dulu untuk n-gain yang eksperimen ya. N-gain yang eksperimen.
n-gain untuk yang eksperimen ya. N-gain untuk eksperimen ini ada 11 ya. 2, 3, 4, 5. Ada 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Nah, ini kita langsung bikin n-gain ya. N-gain. Kita bikin ini n-gain nilai, ini n-gain yang persen ya. Oke, persen. Nah, di bawahnya ini kita bikin rata-rata ya. Rata-rata. Kita bikin rata-rata. Oke. Nah, kita salin nilai yang kita dapatkan n-gain untuk kelas eksperimen. Jadi jangan sampai tertukar ya, kita ambil n-gain untuk kelas eksperimen ya. Oke. Nah, ini ya. Atau kita buka saja, kita Nah, n-gain untuk eksperimen ya. Ini nilainya 0,53, 0,35, 0,64, 0,71, 0,43, 0,20, 0,61, 0,36, 0,23, 0,38 ya. Yang 11-nya 0,35. Untuk persennya ini 53,33, 35,48, 64,29, 71,43, 43,33, 20,00, 60,61, 35,71, 23,08, 37,50, 34,78. Untuk rata-ratanya kita lihat ya. Nah, ini rata-rata untuk n-gain eksperimen yang bukan persentase, yaitu 0,43 435 kita bulatkan 0,44 ya. Jadi di sini rata-ratanya 0,44. Untuk n-gain yang persentase kita perlu menguji lagi analyze, descriptive, explore. Nah, di sini kita ganti n-gain yang persen. Kita klik OK. Maka n-gain persen kita akan dapat untuk eksperimen yaitu 43,59 atau 43,60 ya. Di sini 43,60. Nah, ini adalah hasil untuk n-gain eksperimen ya. Sekarang kita bikin n-gain untuk yang kelompok kontrol ya. N-gain kontrol ya. Nah, n-gain kontrol ini ada sebanyak 8 ya datanya ya. Nah, kita bikin ya. Kita copy saja di sini. Nah, datanya ada 8 ya. Oke.
Tinggal kita masukkan dari SPSS tadi untuk yang kontrol ya. Untuk kontrol ini mulai dari 12 ya. Nah, jangan sampai salah masuk kita. Mulai dari 12 angkanya yaitu 0,31 ya. Jadi mulai dari 0,31. Jadi n-gain-nya ya 0,31, 0,30, 0,48, 0,36, 0,06, 0,41, 0,10, 0,10 ya. Untuk persentasenya 31,03, 30,00, 47,73, 36,36, 6,25, 41,46, 9,68 dan 10 ya. Nah, untuk rata-ratanya ya. Untuk yang kontrol n-gain yang biasa itu 0,265 kita bulatkan 0,27 ya. 0,27. Kemudian untuk n-gain yang persentase itu 26,56 ya. 26,56. Nah, setelah kita mendapatkan nilai n-gain untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, baru kita tarik kesimpulan sesuai dengan kategori ini. Nah, untuk n-gain nilai kelas eksperimen, nilai n-gain-nya adalah 0,44 ya. 0,44 itu adalah berada di antara 0,3 sampai dengan 0,7 berarti sedang ya. Jadi rata-rata n-gain sebesar 0,44 atau berada pada kisaran nilai 0,3 ya sampai dengan 0,7 ya. 0,7 sehingga ya disimpulkan nilai n-gain kategorinya sedang ya. Kategori sedang. Nah, untuk persentase ya. Untuk persentase di sini 40 sampai 55 kurang efektif ya. 40 sampai 55 kurang efektif. Jadi rata-rata n-gain sebesar 43,60% berada di kisaran ya. Kisaran 40 sampai 55 ya. 40 sampai 55% dengan kategori kurang efektif. Kurang efektif. Nah, bagaimana dengan n-gain score kontrol ya? Nah, untuk kontrol ini kita copy aja ya. Rata-rata n-gain ya itu sebesar 0,27 ya atau berada pada kisaran kurang dari 0,3 ya. G kurang dari 0,3 sehingga disimpulkan n-gain score kategori rendah ya. Rendah
Kemudian rata-rata N-gain score sebesar 26,56%, berada pada kisaran ini kurang dari 40% sehingga tidak efektif ya. Kurang dari 40% dengan kategori tidak efektif. Nah, dari perhitungan N-gain score yang telah kita lakukan ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya peningkatan pengetahuan dengan metode eksperimen ini atau metode cooperative learning ini lebih baik dibandingkan dengan konvensional atau kelas kontrol ya. Karena untuk kelas kontrol itu tidak efektif, sedangkan untuk eksperimen ini dia masih masuk kategori kurang efektif. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.